Halo semuanya, balik lagi dengan aku. Kali ini aku lagi bikin video gaming session. Ya, sesi ini gaming biasa sih, nyantai gitu. Jadi ya ngobrol-ngobrol, curhat-curhat tentang kehidupan. So, ini mainan baruku. Udah seminggu atau 2 minggu lalu aku beli Nintendo Switch OLED. Banyak hal yang membuat aku memutuskan untuk beli Nintendo Switch OLED. Sebelumnya aku udah pernah beli Nintendo Switch OLED yang Pokemon Edition. Terus waktu itu aku jual lagi karena waktu itu aku kurang cocok sama gamenya. Dan kebetulan aku juga belum punya PC. Jadi aku cuma bisa main di Nintendo Switch OLED. Kemudian nggak lama aku dapat ROG Ally. Waktu itu aku dapat harga murah banget. Yang versi Z1 Extreme di harga 6 juta. Jadi kegoda untuk menjual Nintendo Switch OLED dan pindah ke ROG Ally. Ya, pertama kali pegang ROG Ally emang bener-bener banyak upgrade sih dari performa. Terus game-game yang bisa dimainkan emang lebih banyak. Cuma ya itu UMPC atau mini PC portable. Sedangkan aku mencari gaming handheld yang mudah dibawa, mudah dipakai. Jadi bener-bener di waktu luangku aku bisa main game. Kemudian aku banyak kendala sama si ROG Ally. Dari pertama baterainya yang cuma 1-1,5 jam. Kemudian OS-nya karena menggunakan Windows, jadi ya lumayan banyak masalah ketika ada update. Selain itu juga device-nya panas. Kemudian juga lebih berat daripada Nintendo Switch OLED. Kemudian akhirnya aku juga memutuskan untuk pindah dari ROG Ally ke Steam Deck OLED. Di Steam Deck OLED semuanya teratasi, cuma masalah baru muncul ketika aku udah punya PC gamingku sendiri. Karena ketika aku main PC kan di TV, itu grafik sama gambarnya itu lebih imersif maksudku. Ya jadinya ketika balik lagi ke Steam Deck OLED agak kebanting untuk grafiknya. Sedangkan untuk warnanya sih Nintendo Switch OLED juga, maksudku Steam Deck OLED juga bagus. Cuma karena udah tumpang tindih sama PC ku, jadi agak kurang gimana gitu. Akhirnya aku menemukan banyak keluhan di Steam Deck OLED, seperti device-nya terlalu besar, meskipun distribusi beratnya itu merata ya, jadi nggak terlalu kerasa berat, cuma ukuran dimensinya terlalu besar. Sedangkan aku cuma memainkan game platformer, game farming, jadinya kurang enjoy aja untuk pakai Steam Deck OLED. Kemudian di tahun ini, di bulan Mei 2026, aku memutuskan untuk beli lagi Nintendo Switch OLED. Karena menurutku device ini merupakan konsol handheld terbaik. Karena kebanyakan pesaingnya itu UMPC, bukan konsol. Ditambah lagi banyak sekali benefit dari menggunakan Switch OLED. Ya meskipun kalian punya Switch Lite, Switch versi 1, Switch versi 2 maupun Switch OLED itu benefitnya sama. Yaitu gamenya ada game fisik. Game fisik ini menurutku merupakan kepuasan batin ya ketika membeli game. Karena di library Steam-ku cukup banyak, ketika gamenya udah tamat itu ya udah dia nganggur gitu. Jarang sekali aku memainkan gamenya kembali. Jadi aku lebih prefer ketika gamenya udah tamat, aku bisa menjual dan membeli game yang lebih baru ataupun game yang lagi tren. So, Nintendo Switch OLED punya cartridge fisik yang bisa diperjualbelikan lagi. Selain itu, Nintendo Switch OLED itu merupakan konsol handheld teringan yang berukuran 7 inch ya. Kalau paling ringan adalah Switch Lite menurutku. Meskipun aku belum pernah pegang konsolnya secara langsung, cuma dilihat komparasinya paling kecil. Minusnya cuma di Joy-Con yang nggak bisa dilepas pasang. Karena kalau misal drifting, agak PR juga menirinya.
Kemudian layarnya yang LCD-nya kurang bagus, meskipun ada modnya ya yang pakai Super 5 OLED itu bagus. Cuma balik lagi, untuk pemasangannya juga harus punya keahlian khusus gitu, dan harganya nggak murah. Setengah harga dari konsolnya, 1 juta, Switch OLED-nya 2 juta. Oke, balik lagi ke Nintendo Switch OLED. Konsol ini emang cocok untuk family. Jadi kalau kalian lagi hangout sama temen, kehabisan ide, kalian bisa main game bareng pakai si konsol ini. Banyak sih game yang family friendly ya, seperti Sports, kemudian ada Mario Jambore, Party Jambore kalau nggak salah. Terus Ring Fit juga ada. Intinya gamenya perlu motion dan lebih enak ketika dimainkan bersama. Itu salah satu alasanku membeli Nintendo Switch OLED. Selain itu, daya tahan baterainya termasuk lama untuk permainanku. Kayak main Story of Season, Mineral of Town itu bisa sampai 4-5 jam. Aku kurang tahu pastinya, cuma selama pemakaianku dia tahan lama. 3 atau 5 hari aku baru ngecas kembali ketika aku setelah main. Ya, selain itu, karena aku emang hobi gaming dari sejak aku SMP, ya salah satu alasanku suka gaming ya, di game ini aku bebas melakukan apapun. Misal di game farming ini, ketika aku membuat kesalahan ya bebas gitu. Nggak peduli, nggak harus perfect dia. Ketika aku melakukan kesalahan bisa aku perbaiki di next harinya, atau di next year, next month, aku bisa perbaikin dan nggak harus perfect. Karena terkadang ada kalanya aku tuh pingin semuanya berjalan mulus, sempurna. Dan ketika suatu hal itu nggak berjalan sempurna seperti yang aku mau, biasanya punya kecenderungan buat merestart gamenya atau memulai kembali dari nol. Menurutku itu agak kebiasaan buruk, dan aku lagi berusaha untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Ya, mungkin curhatan kali ini lebih ke arah perjalanan konsolku, deviceku dari Nintendo Switch OLED, ROG Ally, Steam Deck OLED, kemudian kembali lagi ke Nintendo Switch OLED. Ditambah lagi menurutku harganya sangat reasonable buat sebuah konsol atau device gaming. Karena kalau semisal kalian melihat ROG Ally itu ada di 6-7 juta, Steam Deck OLED di 8-10 juta, dan MSI Cloud pun juga sama, sekitaran segitu. Sedangkan ini bisa kalian dapatkan mulai dari 3 jutaan. Ya, meskipun gamenya harus beli lagi ya. Cuma untuk device only-nya ini merupakan yang paling murah. Kemudian kalau kalian beli yang OLED, kalian punya layar yang sangat bagus. Dari sisi kontrasnya, warnanya itu sangat pop up, dan aku yakin kalian bakalan betah ketika menggunakan device ini. So, sekian gaming session hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada saran dan komentar, bisa tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.